Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi 3.2 yaitu tentang metabolisme. Saya izin share screen. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Sebagaimana tertuang dalam kompetensi dasar tersebut, ada istilah enzimatis. Maka dari itu memang sebagai syarat untuk membahas materi metabolisme adalah kita membahas tentang enzim terlebih dahulu. Enzim itu adalah suatu protein. Dia bertindak sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Berasal dari dua kata bio dan katalis. Bio itu sendiri adalah makhluk hidup, sedangkan katalis adalah senyawa kimia yang tugasnya mempercepat reaksi, sementara dia sendiri tidak ikut bereaksi. Ditambah kata bio berarti katalis yang hanya terdapat pada makhluk hidup saja. Nanti setelah slide ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Sifat-sifat enzim, enzim adalah protein. Bekerja spesifik, berfungsi sebagai katalis, hanya diperlukan dalam jumlah sedikit saja, bekerjanya bisa bolak-balik, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cara kerja enzim adalah menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi yang diperlukan dalam suatu reaksi kimia untuk bereaksi. Jadi energi minimum yang diperlukan untuk suatu reaksi kimia dapat bereaksi. Komponen enzim itu sendiri terdiri dari komponen protein yang disebut dengan apoenzim dan non protein yang disebut dengan gugus prostetik. Cara kerja enzim. Yang berwarna hijau itu adalah substrat, yang berwarna merah muda itu adalah enzim. Bagian lekukan ini adalah sisi aktif enzim. Ketika enzim dan substrat bereaksi itu membentuk ikatan kompleks enzim substrat. Setelah bereaksi, substrat berubah menjadi produk, sedangkan enzim tidak berubah karena dia sebagai katalis. Teori inilah yang disebut dengan teori gembok dan kunci atau dalam bahasa Inggris key and lock. Sedangkan untuk teori kedua yaitu induksi teori atau kecocokan yang terinduksi. Pada awal sebelum bereaksi, bentuk dari sisi aktif enzim tidak sama dengan substrat. Kalau di sini diperlihatkan kalau sisi aktif enzimnya lebih lebar daripada bentuk substrat yang lebih runcing. Tetapi ketika berikatan, sisi aktif daripada enzim itu bersifat fleksibel. Dia bisa menyesuaikan dengan bentuk enzim yang melingkupi dengan bentuk substrat. Jadi sisi aktif enzimnya akan menyesuaikan dengan bentuk substrat. Sehingga setelah bereaksi, substrat berubah menjadi produk dan enzim itu sendiri kembali ke bentuk asalnya ya, tidak sempit lagi tapi melebar kembali. Itu ada dua teori enzim, ada key and lock dan kecocokan yang terinduksi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, enzim terbuat daripada protein. Kita tahu bahwa protein itu adalah tidak tahan terhadap suhu tinggi atau panas, maka begitu halnya juga enzim. Ketika enzim terkena suhu panas atau tinggi, dia akan mengalami yang namanya denaturasi atau struktur proteinnya rusak. Kemudian pH. Enzim bekerja pada pH tertentu, tidak semua enzim sama pH-nya. Contoh halnya antara enzim yang bekerja di lambung dan enzim yang bekerja di usus tentu saja memiliki kadar pH yang berbeda karena di dalam lambung ada HCl yang mengakibatkan pH lambung lebih asam daripada usus. Oleh karena itu pepsin dia akan bekerja maksimal di pH asam. Sedangkan tripsin yang bekerja di usus dia akan bekerja pada pH datar sekitar antara 6 sampai 7. Oleh karena itu ketika pepsin ditempatkan di usus atau tripsin ditempatkan di lambung itu tidak akan bekerja ya seperti itu. Kemudian ada yang namanya aktivator, ada yang namanya inhibitor.
Aktivator itu adalah senyawa yang dapat mempercepat kerja enzim. Kebalikannya adalah inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang dapat menghambat kerja enzim. Konsentrasi enzim, semakin banyak konsentrasi enzim akan membuat reaksi kimia cepat. Sedangkan untuk konsentrasi substrat juga awalnya sama. Semakin tinggi konsentrasi substrat akan menyebabkan reaksi kimia semakin cepat, tapi pada saat titik tertentu dia akan stasioner. Karena semua enzimnya sudah habis, sisi aktifnya sudah penuh, berarti sekalipun konsentrasi substrat ditambah terus-menerus ya tidak akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pembongkaran. Yang namanya membongkar itu berarti awalnya molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan atau sintesis. Berarti kalau penyusunan yang asalnya molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih berukuran besar. Contoh daripada katabolisme adalah reaksi apa ya? Reaksi respirasi. Sedangkan contoh dari anabolisme adalah reaksi fotosintesis atau asimilasi. Respirasi itu sendiri dibagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Mungkin ini adalah pengantar daripada bab metabolisme mengenai macam-macam metabolisme dan juga enzim. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas mengenai katabolisme itu sendiri. Cukup sekian saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.